Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke. Nah teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin kue super enak, lembut ya, dan legit. Dan ini bahannya cukup simpel ya, bermodalkan dengan jagung manis saja bisa menjadi kue super istimewa. Dan ini cocok juga buat hidangan arisan keluarga, dan cocok juga buat isian snack box ya teman-teman. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya ya. Dan di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu jagung manis ya. Dan ini jagung manisnya kita sisir terlebih dahulu ya, sebelum kita olah menjadi kue super istimewa ya. Nah, jadi ini jagung manisnya kita sisir-sisir terlebih dahulu. Pokoknya sangat mudah cara buatnya, dan bahannya juga simpel, murah meriah, tapi rasanya super istimewa. Cocok buat ide jualan atau isian snack box juga cocok banget. Untuk hidangan arisan keluarga juga cocok banget ya teman-teman. Yang penasaran silahkan disimak pokoknya sampai selesai, dan silahkan dicoba, dan selamat mencoba ya, gimana cara buatnya dan apa saja bahannya. Nah, langkah selanjutnya setelah jagung manis kita sisir, kemudian ini kita blend atau chopper atau haluskan, terserah teman-teman masing-masing ya. Mau di chopper boleh, mau di blend juga boleh, mau dihaluskan dengan model apa aja boleh, cuman lebih bagus lagi di chopper atau di blend supaya lebih halus ya. Nah, ini jagung manisnya kita chopper, ini saya chopper ya, bukan di blend. Dan ini kita chopper sampai lembut dan halus terlebih dahulu. Nah, oke, setelah dichopper ini kita tuang ke wadah ya. Ini sudah selesai dichopper semuanya ya jagung manisnya. Ini sedang ya, pas banget, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, pas banget. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir, 5 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam halus, dan 200 ml susu cair full cream ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi bahan-bahannya cukup simpel dan mudah dan murah meriah dan mudah didapat juga ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini. Ingat ya teman-teman, jangan ditambahkan air ya. Ini saya tidak menggunakan air, cukup menggunakan susu cair full cream ya. Nah, jadi ini sudah pas ya teman-teman. Tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental-kental banget, pokoknya pas banget. Nah, ini adonannya sudah pas dan sudah tercampur merata seperti ini ya. Nah, di sini saya bikinnya cukup nggak banyak ya, hanya sedikit saja ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan creamer bubuk ya, 3 sendok makan saja, dan kita kembali aduk-aduk hingga tercampur merata ya, supaya ini kuenya lebih, rasanya lebih creamy gitu ya teman-teman, dan lebih wangi. Dan ini saya tambahkan 3 sendok makan creamer bubuk ya.
Nah, kemudian kita tambahkan 4 tetes pewarna kuning ya, pewarna makanan kuning tua ya teman-teman, supaya warnanya lebih ngecreng lagi ya, lebih lebih menggoda gitu ya, lebih lebih cantik gitu ya teman-teman. Jadi kita tambahkan pewarna makanan warna kuning tua ya. Ini saya tambahkan 4 tetes saja dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Ini kita olesin minyak terlebih dahulu supaya nanti kalau dituang adonannya tidak lengket dengan wadahnya ya. Nah, ini kita olesin minyak terlebih dahulu semuanya. Buat teman-teman mau menggunakan citakan apa saja boleh ya, cuman saya di sini stoknya hanya citakan ini saja ya. Dan ada sih citakan satunya lagi, cuman kurang suka. Saya lebih suka dengan citakan yang model beginian ya. Nanti kalau nanti kalau saya keluar mau beli lagi ya citakan model lainnya, kalau ada waktu ya teman-teman, karena menuju toko Indonesia itu sangat jauh di lokasi rumah saya. Nah, setelah diolesin minyak, ini kita kasih jagung manis 3 biji ya di bawahnya sebelum kita tuang adonannya. Nah, oke teman-teman, ini sudah terisi dengan jagung manisnya ya, saya taruh paling bawah. Dan langkah selanjutnya kita tuang adonan yang pertama kita bikin tadi ya. Ini kita kasih secukupnya, jangan terlalu muncung-muncung banget ya, sesuaikan pas dengan citakannya saja. Nah, jadi sebelum dituang adonannya kita kasih jagung manis di bawahnya. Dan jagung manisnya ini saya kasih 3 biji ya jagung manisnya. Nah, dan ini sudah terisi semuanya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah ada air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan sudah mendidih ya. Dan kemudian kita masukkan citakan yang sudah kita isi dengan adonan seperti ini. Nah, karena kukusannya hanya muat 9 biji, jadi ini saya akan rebus 9 biji dulu. Setelah nanti sedikit membeku akan saya tambahkan yang 3 citakan lagi ya. Nah, ini sudah masuk ya 9 biji ke dalam kukusan. Karena kukusan saya tidak terlalu besar ya teman-teman ukurannya, jadi cukup muat 9 biji. Dan kemudian ini kita tutup dan kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga sampai matang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit ini sudah matang ya teman-teman. Dan ini sudah masuk semuanya 12 biji ya, atau 12 citakan sudah matang semuanya. Dan langkah selanjutnya ini akan saya angkat, taruh di nampan. Nah, ini sudah terangkat semuanya ya teman-teman, kuenya sudah matang sempurna ya. Nah, dan kemudian ini kita dinginkan atau istirahatkan sampai dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari citakannya ya. Kita tunggu dingin supaya mudah untuk dikeluarkan dari citakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, ini sudah saya diamkan kurang lebih 1 jam ya. Ini sudah dingin dan kemudian kita keluarkan
dari cetakannya, dan ini hasilnya sangat cantik, menarik sekali. Dan kemudian ini kita tata di piring ya, seperti ini. Wow, warnanya sangat menggoda, cantik, menarik, dan rasanya juga pasti enak, legit. Dan ini dijamin pasti suka ya keluarga tercinta dibikinin kue basah kekinian ya. Dan ini kue terbaru 2024 yang super enak, lembut, legit, pokoknya endul banget, cocok buat hidangan arisan keluarga. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, pokoknya sangat menggoda sekali, dan pastinya rasanya juga pasti enak banget karena aromanya itu berhubungan dengan creamy gitu. Dijamin pokoknya pasti ketagihan setelah bikin kue yang satu ini ya. Ini kue basah terbaru 2024 ya teman-teman. Teman-teman sudah ada yang bikin kue seperti ini belum? Kalau belum, kalau penasaran silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Nah, dan ini oke teman-teman, langkah pertama kita siapkan ya bahan-bahannya semuanya, dan kita siapkan wadah, tuang 6 sendok makan tepung tapioka, oke, dan kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung beras ya. Di sini saya menggunakan tepung beras ya, bukan tepung ketan. Dan kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 6 sendok makan gula pasir ya. Soal manis sesuaikan selera masing-masing ya, karena di sini saya bikinnya sedikit ya teman-teman, tidak banyak, jadi saya cukup menggunakan 6 sendok makan saja. Dan kemudian tuang 600 ml santan kental yang sudah direbus sebelumnya ya teman-teman, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa ya teman-teman, santannya direbus terlebih dahulu dan dinginkan ya sebelum kita bikin adonan, supaya kuenya tidak mudah basi atau cepat basi ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kue ini cocok banget ya teman-teman buat hidangan arisan keluarga, hidangan keluarga tercinta di rumah, buat ide jualan, buat isian snack box juga cocok sekali ya. Dan tampilannya juga sangat cantik dan menarik. Pokoknya kalau penasaran silahkan disimak hingga selesai ya, gimana cara bikinnya dan seperti apa ya. Ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya, sudah tidak ada gerindil-gerindilan ya teman-teman. Nah, seperti ini sengaja saya bikinnya sedikit saja ya, tidak terlalu banyak karena bukan untuk dijual ya, buat dimakan sendiri. Nah, dan kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair ya, atau vanili bubuk juga boleh, terserah teman-teman masing-masing. Dan ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, adonan ini nanti akan saya bagi menjadi 3 warna ya teman-teman. Pertama warna hijau, warna putih ori, dan warna ungu ya. Nah, ini akan saya ambil beberapa sendok, dan kemudian ini saya tambahkan pasta pandan ya secukupnya, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata.
karena di Hongkong itu susah banget nyari daun pandan ya, kecuali kita harus lari ke toko Indonesia ya teman-teman. Sedangkan di lokasi rumah saya dengan toko Indonesia itu sangat jauh sekali, jadi saya cukup menggunakan pasta pandan saja. Jika teman-teman punya daun pandan, silahkan dikasih daun pandan biar lebih wangi lagi ya. Nah, di sini sudah ada air dan kukusan yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini kita kasih citakan yang sudah kita olesin menggunakan minyak ya. Jangan lupa olesin minyak citakannya. Mau menggunakan citakan apa saja juga boleh ya. Saya menggunakan citakan ini ya teman-teman. Nah, dan langkah pertama kita tuang warna hijau terlebih dahulu ya, adonan pertama maksudnya. Ini kita kasih secukupnya saja, karena ini nanti akan kita kasih 3 warna ya, warna hijau, warna putih, dan warna ungu. Nah, setelah selesai kita tuang, ini kita kukus kurang lebih 10 menit. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 10 menit, ini sudah sedikit membeku ya. Dan langkah selanjutnya kita tuang adonan warna putih. Nah, seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Kemudian setelah kita tuang adonannya semuanya, tutup kembali dan kukus kembali kurang lebih 10 menit dan lakukan hingga adonan habis ya. Dan ini nanti yang terakhir akan saya kasih warna ungu ya, adonan warna ungunya nanti kita tuang yang terakhir saja. Nah, ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 10 menit lagi. Nah, ini setelah dikukus 10 menit ya, ini sudah membeku dan kemudian kita tuang adonan warna ungunya. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, karena saya bikinnya 3 warna ya. Nah, setelah kita tuang semuanya dan ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 15 atau 20 menit supaya kuenya matang sempurna ya. Oke teman-teman, ini setelah saya kukus kurang lebih 20 menit ya, ini sudah matang. Dan kemudian ini kita angkat, taruh di wadah atau di nampan gitu ya, dan kemudian ini kita nanti dinginkan terlebih dahulu sebelum kita lepas dari citakannya ya. Jadi kita harus tunggu dingin dulu sebelum dilepas dari citakannya. Nah, ini kita angkat semuanya dari kukusannya. Itu ada yang sedikit tumpah ya di kukusan adonan warna ungu teman-teman. Nah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini akan saya kukus sisa adonan yang terakhir ya. Ada tiga wadah atau 3 citakan. Nah, ini saya kukus seperti yang pertama tadi ya, 10 menit. Setelah 10 menit kita tuang lagi adonan yang warna putih dan lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya. Nah, ini kita tuang warna putihnya dan kemudian nanti yang terakhir kita tuang warna ungunya. Nah, kemudian ini kita tutup kukus 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita buka dan kita tuang adonan yang terakhir warna ungu. Jadi ini seperti yang pertama tadi ya teman-teman, karena yang pertama tadi sudah matang, sudah saya angkat dan sudah didinginkan. Dan ini sisanya, karena kukusannya itu enggak muat untuk semuanya dimasukkan ya.
nanti bisa tumpah. Jadi ini sisanya tinggal 3 lagi ya. Nah, setelah kita tuang warna ungu, adonan warna ungunya, dan ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Oke teman-teman, ini yang pertama tadi ya, ini sudah dingin dan ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan dari cetakannya. Nah, supaya mudah dikeluarkan dari cetakannya, jangan lupa olesin minyak ya teman-teman. Dan ini hasilnya sangat cantik dan menarik sekali. Dan ini rasanya itu empuk, lembut dan legit ya. Manisnya tidak terlalu manis, pas banget ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, dan kemudian kita susun atau kita tata di piring seperti ini ya, karena saya bikinnya ada 12 biji ya teman-teman. Jadi saya sengaja bikinnya sedikit, tidak terlalu banyak, karena ini untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual ya. Nah, dan kemudian ini nanti akan saya kasih di pucuknya itu wijen sangrai ya teman-teman, supaya lebih cantik dan menarik. Itu opsional, boleh dikasih, boleh tidak ya, terserah teman-teman masing-masing. Dan ini hasilnya, kuenya sangat cantik dan menarik sekali. Dan cara buatnya juga mudah, simpel, bahannya murah meriah, cocok sekali buat isian snack box, buat hidangan arisan keluarga juga cocok banget, buat ide jualan juga cocok banget, pasti laris manis. Nah, oke teman-teman, langkah pertama, siapkan wadah, tuang 10 sendok makan tepung terigu, 10 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan, dan setengah sendok teh baking powder ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sebelum kita masukkan bahan yang lainnya. Nah, oke, ini sudah tercampur merata ya. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan 300 ml santan kental ya, dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan ini adonan kita aduk-aduk hingga halus dan lembut ya teman-teman, dan pastikan tidak ada gerindil-gerindilan ya, supaya nanti hasil bolu kukusnya itu lebih lembut dan lebih sempurna. Oke. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya, seperti ini. Dan kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili essence dan setengah sendok teh garam halus, dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi saya menggunakan vanili essence ya teman-teman, tidak menggunakan vanili yang pada umumnya gitu, karena saya tidak suka terlalu menyengat dengan rasa vanili ya. Nah, dan ini kita aduk-aduk hingga halus dan lembut, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan ya. Nah, oke ya teman-teman, ini adonannya sudah halus dan lembut ya, dan sudah sempurna seperti ini. Nah, jadi sudah tidak ada gerindil-gerindilan. Dan langkah selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan plastik guard ya, dan ini kita tutup rapat. Dan setelah kita tutup, kemudian kita diamkan kurang lebih 1 jam ya, atau adonan sampai mengembang ya. Biasanya itu teman-teman, menyesuaikan cuaca masing-masing saja ya, tergantung cuaca ya teman-teman. Nah, ini kita diamkan, dan langkah selanjutnya ini setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam ya, ini sudah mengembang sempurna seperti ini.
Dan ini kita aduk-aduk hingga apa itu uap udara dalamnya itu keluar ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata gitu seperti ini. Kue ini itu mudah banget buatnya dan bahannya juga simple banget ya teman-teman, dan mudah didapat juga, dan hasilnya sangat enak, empuk, lembut, pokoknya aroma santannya itu terasa banget karena saya menggunakan santan kental ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini saya mau ambil 2 centong ya, seperti ini saya taruh di mangkok kecil. Dan kemudian saya tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya ya teman-teman. Buat teman-teman mau menggunakan pewarna makanan apa saja boleh, terserah ya, sesuaikan selera saja. Tapi saya di sini saya kasih warna ungu ya supaya lebih cantik dan ngejreng. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dengan pewarna makanannya. Dan oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci dan sudah saya didihkan air sebelumnya ya, dan kemudian kita masukkan citakan yang sudah kita olesin dengan minyak ya, supaya nanti kita keluarkan dari citakan itu mudah ya kalau sudah matang kuenya. Nah, ini saya sudah taruh dan kemudian kita tuang adonan warna ungu terlebih dahulu ya. Nah, ini kita isi semuanya dengan adonan sedikit-sedikit ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti ini saya mau pakai 3 warna ya. Nah, dan kemudian ini kita kukus kurang lebih 15 menit, dan setelah dikukus kurang lebih 15 menit ini sudah matang, dan kemudian kita tuang warna merah ya. Nah, ini kita tuang sedikit juga ya karena ada 3 warna, yaitu warna ungu, warna merah, dan warna putih. Oke. Nah, dan seperti yang pertama tadi ya teman-teman, setelah kita tuang adonannya, kemudian ini kita tutup kembali dan kukus kembali kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya. Nah, ini sudah selesai dan kita tutup kembali dan kukus lagi. Nah, oke, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ini sudah madet, dan yang terakhir kita masukkan adonan warna putih ya teman-teman, atau warna ori ya. Nah, ini kita tuang sampai ukuran dengan citakannya ya, jangan terlalu penuh-penuh banget, nanti kuenya itu mubul gitu ya teman-teman. Nah, dan seperti yang pertama tadi ya, setelah selesai kita tuang adonan, tutup kembali dan kukus kembali kurang lebih 20 menit hingga matang kuenya. Oke. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, dan ini sudah matang sempurna. Dan langkah selanjutnya ini akan saya angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita angkat semuanya, nanti ini seperti biasa kita dinginkan atau diamkan dulu hingga dingin supaya mudah dikeluarkan dari citakannya ya. Jangan panas-panas langsung dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, ini kita angkat semuanya. Kue ini tuh cocok banget ya teman-teman untuk hidangan keluarga, hidangan arisan keluarga, atau isian snack box, dan untuk ide jualan juga cocok banget. Untuk acara-acara hajatan apapun juga bisa ya, masuk semua. Nah, ini setelah didinginkan ya teman-teman, ini sudah saya dinginkan, diamkan kurang lebih 1 jam, dan ini sudah dingin, dan ini kita keluarkan dari citakannya ya. Nah, seperti apa bentuknya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona ya, pas banget dengan warnanya ya. Nah, dan kemudian ini kita tata di piring ya, seperti ini. Pokoknya sangat cantik banget buat hidangan arisan keluarga atau buat acara hajatan apapun ya teman-teman, khususnya acara selamatan itu cocok banget dengan kue yang satu ini ya.
bermodalkan murah meriah, simple dan mudah didapat juga bahannya. Cara buatnya juga mudah banget teman-teman, tidak pakai ribet. Jadi gak usah bingung-bingung kalau ada acara hajatan, cukup kita bikin kue yang simple-simple dan mudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sangat cantik, menarik, mempesona, dan pasti ini rasanya juga empuk, lembut. Pokoknya manisnya juga pas banget, tidak terlalu manis. Dan soal kemanisan sesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Di sini saya tidak manis dan tidak terlalu manis dan pokoknya pas banget ya. Kalau saya menggunakan 10 sendok dan tepungnya itu 10 sendok. Nah, dan ini hasilnya sangat menul-menul, empuk, lembut ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita buka ya tekstur dalamnya seperti apa ya teman-teman. Wow, pokoknya sangat empuk, lembut, enak banget. Pokoknya cocok banget buat isian snack box untuk acara apapun. Ini cocok dan masuk sekali ya. Cara buatnya sangat mudah sekali dan gampang, tidak pakai ribet, dan rasanya juga sangat enak dan sangat istimewa sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba ya. Barangkali suatu saat ada acara hajatan, acara selamatan, atau buat isian snack box, atau ada orderan snack box juga cocok banget buat isian snack box ya teman-teman. Buat ide jualan juga cocok banget. Oke. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel Heti dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Oke, dan hari ini saya undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Bye bye.